Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video kajian kita. Ini berjudul Ka'bah, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, diuraikan oleh Simon Aliasir dalam rangka siraman rohani untuk Duyufur Rahman Kloter 70 jemaah calon haji di Maktab 39 Mekah Mukarramah pada tanggal 2 Mei 1995 dalam rangka serial Kristologi Qur'ani. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, tetapi jika engkau ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepada engkau, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum engkau. Sesungguhnya kebenaran telah datang kepada engkau dari Tuhan dikau. Maka janganlah engkau menjadi golongan orang yang ragu-ragu. Surat 10 surat Yunus ayat 94. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya juga mengacu pada penjelasan dari Petrus, yaitu karena keselamatan tidak terdapat di dalam seorang pun kecuali di dalam Dia, sang batu penjuru yang berasal dari batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat disebut oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Kitab Kisah Rasul-Rasul pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Jadi kita mengacu kepada berbagai riwayat hadis yang sahih, karena dengan bacaan itulah suatu doa dikabulkan Allah Ta'ala. Dalam nubuat Daud di atas disebutkan pula beberapa aspek manasik haji, yaitu hari raya yang dijadikan Tuhan. Kitab Mazmur pasal 18 ayatnya 24 menunjuk hari-hari dilaksanakannya ibadah haji yang di dalam Quran disebut sebagai Yaumil Ma'lum atau hari yang telah ditentukan. Surat 26 surat Asy-Syura ayatnya 38. Dalam Ashhurun Ma'lumat, bulan-bulan yang telah dimaklumi. Surat Al-Baqarah ayat 197. Asy-Syahrul Haram atau bulan suci. Surat Al-Baqarah ayat 194. Pada hari-hari dimarakkan dengan syiar sorak-sorai sukacita. Kitab Mazmur 118 ayatnya 24. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa nikmata laka wa mulka la syarika lak.
Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat untukmu semata-mata. Segenap kerajaan untukmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sorak-sorai ini disambut dengan seruan Allahumma sholli. Saya ulangi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sangat didambakan oleh Daud. Kitab Mazmur pasal 118 ayatnya 27, yakni korban di Mina setelah hari Arafah. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kembali kepada pokok masalah tentang batu penjuru atau kiblat. Jika tidak diterapkan kepada pribadi yang dimaksud adalah Ka'bah di kota Mekah yang sejak bulan November 623 Masehi menjadi kiblatnya umat Islam menggantikan Yerusalem. Tentang Ka'bah, Allah menyatakan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya rumah permulaan yang ditetapkan bagi manusia ialah rumah yang ada di Bakkah, yang diberkahi dan pimpinan bagi segala bangsa. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 95. Yang dilanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya adalah tanda bukti yang terang, yaitu tempat Ibrahim, dan barang siapa memasuki itu akan aman. Dan ibadah haji di rumah itu adalah wajib bagi manusia karena Allah, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Surat 3 Surat Ali Imran ayatnya 96. Menurut ayat suci di atas itu, Ka'bah di tengah-tengah Masjidil Haram yang menjadi pusat manasik haji adalah rumah pertama yang dibangun bagi manusia sebagai berkat serta pimpinan bagi sekalian bangsa. Penegasan sebagai rumah pertama merupakan informasi bagi sekalian bangsa dan sanggahan terhadap pernyataan Yahudi dan Kristen bahwa rumah pertama yang dibangun oleh manusia untuk berbakti kepada Allah Ta'ala bukanlah Bait Allah di Yerusalem, Palestina, meski pernah menjadi kiblat umat Islam, karena Bait Allah itu baru dibangun oleh Sulaiman putra Daud selama 7 tahun pada tahun 968 sampai dengan 961 sebelum Masehi. Sulaiman adalah keturunan Ibrahim yang hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Sulaiman adalah keturunan Ibrahim yang hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Menurut petunjuk Al-Quran surat 14 ayat 37 dan surat 22 ayatnya 26, dan juga catatan sejarah
Tatkala Ibrahim datang ke Mekah bersama istrinya dan anak sulungnya, yaitu Siti Hajar dan Ismail, Ka'bah sudah ada dan dalam keadaan rusak. Maka setelah Ismail menginjak usia remaja, Ibrahim dengan dibantu oleh Ismail memugar Ka'bah, dan sebagai kenang-kenangan Ibrahim meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah sebelah timur. Ka'bah menjadi pimpinan bagi sekalian bangsa karena berkat Ka'bah umat manusia mengenal arah yang harus dituju. Ka'bah adalah bangunan kosong tanpa desain keahlian arsitektural, tanpa keindahan, tanpa seni dan prasasti, tetapi mengandung arti yang amat sangat dalam dan sangat agung. Berbentuk kubus dengan 6 sisi, berarti dalam waktu yang bersamaan Ka'bah menghadap ke segala arah, sedang keseluruhannya melambangkan ketiadaan arah. Maksud dari itu, barang siapa yang sholat di dalam Ka'bah boleh menghadap kemana saja, karena timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Kemanapun engkau menghadap, sesungguhnya menghadap kepada Allah. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 115. Sebaliknya, jika salat di luar Ka'bah, kita harus menghadap ke arahnya, yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Dimanapun kita berada, surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 152. Ini adalah perlambang tentang keesaan ilahi dan kemutlakannya. Demikianlah video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Ini saya lampirkan, saya sisipkan sebuah pesan dari surat Al-Mulk surat 67 ayatnya 22. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah orang yang berjalan dengan muka tersungkur itu lebih mendapat petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Demikian pesan terlampir surat Al-Mulk ayatnya 6:22. Surat Al-Mulk surat 67 ayatnya 22. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.